Pada sesi ini, kita akan membahas tentang pengolahan daftar kata. Jadi, pengolahan daftar kata ini adalah sub pokok bahasan ketiga dari pokok bahasan daftar kata dan n-gram. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memberikan satu ilustrasi terlebih dahulu, yaitu dari kamus Collins. Ya, Collins Dictionary ini adalah, bisa kita lihat di sini, Collins adalah salah satu kamus berbasisan korpus. Korpusnya apa? Korpusnya adalah Word Banks Online. Nanti linknya saya berikan ya di bawah di penjelasan. Nah, Collins Word Banks Online ini adalah sebuah korpus yang digunakan untuk menyuplai data. Ya, data leksikografi di kamus Collins. Korpus ini terdiri dari 550 juta kata. Ada data tulis, ada data lisan, tulis, lisan, dan ada 8 jenis atau 8 varietas bahasa Inggris. Jadi saya rasa ini korpus yang diversitasnya, ya, ragamnya itu cukup tinggi dan digunakan untuk korpus Collins begitu. Nah, apa hubungannya dengan daftar kata? Nah, sebelum ke sana saya akan menunjukkan ya, elemen leksikografi yang bisa didapatkan dari komponen kuantitatif daftar kata. Jadi sebelumnya di pokok bahasan ini ya, entry, contoh, dan maknanya, kita lebih menekankan pada pembahasan kualitatif. Kali ini kita akan sedikit saja menyentuh pembahasan kuantitatif. Jadi bagaimana angka-angka yang ada di dalam word list itu bisa kita kelola untuk membantu kita mengkompilasi korpus. Ya. Nah, jadi saya akan masukkan satu kata di sini, yaitu the. The ini adalah kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris berdasarkan korpus-korpus yang kita teliti sebelumnya ya. Dan bisa kita lihat di sini, the ada 5 slot. Ya. Slot yang ada di sini itu keterangannya adalah word frequency. Jadi semakin penuh slot ini terisi, maka semakin sering kata-kata tersebut digunakan. Nah, di sini kita lihat slotnya penuh. Nah, penuhnya slot ini, ya, bagaimana menentukan bahwa the itu harus diisi 5 slot, itu ditentukan dari daftar kata atau frequency list. Ya, saya akan beri contoh lain, yaitu Zephyr. Bisa kita lihat, word frequency-nya ternyata hanya 1. Berarti dia itu rendah sekali di dalam korpus. Ya, saya ambil contoh lain, yaitu language. Bisa kita lihat hasilnya bahwa di sini, ya, perhatikan, ya, language juga 5 seperti itu. Kita coba yang lain misalnya organism, ya, supaya mungkin lebih rendah. Nah, di sini 3. Ya, jadi ada 3 kata. Nah, kita pinggirkan language dulu karena tadi sama seperti itu. Yang pertama the, yang frekuensinya tinggi dan direpresentasikan dengan 5 slot. Kemudian organism, ini ya, yang kita lihat sekarang, direpresentasikan dengan 3 slot frekuensinya. Dan yang paling rendah itu adalah Zephyr tadi ya, dengan 1 slot. Nah, kalau kita lihat ya, ini daftar kata dari beberapa korpus di BNC dan beberapa korpus di CKP Web. Saya gunakan lebih dari 1 korpus, jadi ada korpus BNC, Spoken BNC, Brown Family, dan sebagainya. The itu hampir selalu tertinggi di setiap korpus. Dia ranking 1. Ya. Jadi kita bisa menggunakan informasi ranking. Kita bisa gunakan informasi ranking. Kemudian Zephyr tadi, kita lihat di sini ada nggak ya? Sepertinya di sini tidak ada ya. Ya, tapi di sini bisa kita lihat semuanya Z ya, karena word list itu diurutkan secara ortografis. Kemungkinan dia ada di di frekuensi yang cukup rendah ya. Mari kita cek.
Ya, mari kita cek di sini. Ya. Kalau kita lihat dari frekuensi listnya saja, ini adalah Brown family. Kita ada di Brown family corpus. Kemudian kita lihat frekuensinya di sini. Dia ada 397.000 sekian. Ya, cuma karena hanya 50 kata teratas yang ditampilkan, maka kita harus download dulu. Dan kita identifikasi Zephyr tadi ada di mana. Tapi cara lain yang bisa kita lakukan adalah dengan masuk ke word lookup yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kita pastikan ini matching exactly. Dan di sini list by word form. Oke, jadi kalau terlalu cepat Anda bisa replay lagi sendiri di sini. Kita masukkan di sini Zephyr. Ya, dia hanya muncul 6 kali. Ya, hanya muncul 6 kali frekuensi absolutnya. Ya. Nah, jadi informasi-informasi ini, ya, informasi kuantitatif ini, kalau tadi kita gunakan ranking, kita juga bisa gunakan frekuensi absolut yang ada di sini. Jadi kalau kita kembali lagi ke frekuensi list, ya, yang ada di sebelah kiri di sini, ini informasi ranking, 1, 2, 3, 4, rankingnya. Sedangkan yang sebelah kanan, ini adalah frekuensi absolut. Jadi kita bisa gunakan, apakah kita gunakan ranking, atau kita gunakan frekuensi. Ya. Nah, setelah menentukan, misalnya kita gunakan frekuensi absolut, langkah selanjutnya itu adalah mengubah jenis datanya menjadi data ranking. Ya, karena kalau tadi kita membobot frekuensi dengan slot, ya, ada 1 slot, 2 slot, 3 slot, 4 slot, 5 slot, itu sebetulnya berdasarkan ranking. Tapi rankingnya tidak seperti ini. Ya, jadi mungkin ya ada semacam range begitu. Jadi misalnya 5.000 sampai 400.000 atau 10.000 sampai 400.000, maka slotnya 5. Ya. Jika di korpus, saya ulangi lagi, jika satu kata di korpus frekuensinya antara 10.000 sampai 400.000, maka slotnya adalah 5. Nah, saya sudah buat semacam aproksimasi begitu di sini. Ya. Perhatikan bagian yang ini, ya. Jadi di sini saya sudah buat semacam range gitu. Jadi 5 slot itu frekuensi absolutnya adalah 5.001 hingga 400.000. 4 slot 1.001 hingga 5.000. 3 slot 51 hingga 1.000. 2 slot 11 hingga 50, 1 slot 1 sampai 10. Jadi yang ada di sini frekuensi, ya. Jadi kita mengubah data dari data yang berupa frekuensi absolut ya, atau scale variable, ini istilah statistik, ya, menjadi data ordinal atau data ranking, ya, dan direpresentasikan dalam bentuk slot. Nah, scale variable ini adalah angka yang bisa sampai tidak terbatas, ya. Dia tidak berupa range, jadi tidak ada range-nya. Misalnya 1 sampai 5, 1 sampai 10, 1 sampai 1000, enggak. Jadi misalnya intensitas suara berapa desibel itu kan bisa sampai paling keras, misalnya 1000, 2000, 3000 tidak ada batasan, hingga sampai 0 atau 0, sekian yang paling rendah. Oke. Ya. Jadi ada perubahan data di sini dari frekuensi absolut menjadi slot. Ini yang paling mudah dipahami. Dari frekuensi absolut menjadi slot. Nah, kalau kosakata teknis statistiknya, ada perubahan data dari data scale variable into ordinal variable. Oke. Nanti akan kita bahas lagi istilah-istilah statistik ini, untuk sekarang tidak begitu relevan, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini sudah saya cantumkan frekuensi dari word list. The itu 397, organism itu 64, Zephyr itu 6. Ini frekuensi absolutnya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tinggal mencocokkan saja. Ya, 397.366 ini berapa slot? Nah, di sini dia masuk range yang 5 slot. Ya udah, nanti di kamus ditampilkan slotnya 5. Organism di sini 64. Ya, 64. Sehingga karena 64 dia masuk yang 3 slot.
Zephyr dia hanya 6. Nah, berarti masuk yang 1 sampai 10 atau 1 slot. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nah, seperti itu. Jadi pertama kita harus tentukan dulu batas yang paling atas dan batas yang paling bawah. Setelah itu nanti baru kita tentukan range-nya ya. 5 slot itu berapa sampai berapa, 1 slot itu berapa sampai berapa. Jadi ini ada contoh kata 10 besar kata teratas di beberapa korpus di CKP Web. Jadi untuk pertimbangan saja ya, karena bisa jadi kita akan menggabungkan informasi dari beberapa korpus. Jadi kalau korpus Collins tadi cukup besar, mungkin kita punya korpusnya kecil-kecil begitu ya. Tapi nanti kita kumpulkan jadi cukup besar juga. Nah, jadi di sini saya ada BNC dan Spoken BNC. Ini monolingual British English. Kemudian yang BNC datanya campuran, Spoken hanya data lisan, Brown Family ini datanya sudah cukup lama ya, tapi masih sering digunakan dan tidak terlalu banyak, ukurannya kecil ya. Kemudian Works of Dickens, Shakespeare, First Folio, mereka ini dua korpus ini adalah korpus spesifik ya. Untuk bidang sastra, Longman Learner Corpus ini bidang pendidikan karena dia datanya juga bukan dari penutur bahasa Inggris asli, tapi dari pembelajar bahasa Inggris, orang yang sedang mempelajari bahasa Inggris. New York Times ini ragamnya ragam pemberitaan. Jadi cukup beragam di sini. Ya, jadi mungkin kita ingin itu yang ingin kita lakukan kalau korpus yang kita miliki tidak terlalu besar, jadi kita mencoba menggabungkan data dari beberapa korpus. Ya. Jadi bisa kita lihat yang di sini kata-kata ini cukup sering kita dengar, yang di bawah ini tidak cukup sering kita dengar begitu ya. Nah, tentu saja ini adalah contoh yang sangat sederhana sekali. Jadi mengubah frekuensi absolut menjadi slot ya, 1 sampai 5 slot tadi. Tentu saja ada pengolahan-pengolahan lain yang jauh lebih kompleks dan hasilnya juga berbeda begitu ya. Saya akan ambil skip pengolahannya, kita akan fokus ke hasilnya saja, yaitu academic word list ya, atau AWL. Sebentar, saya akan cari linknya. Cari linknya. Saya akan academic word list. Buatan Avril Coxhead. Jadi ini salah satu word list yang cukup apa ya? Cukup berpengaruh lah. Ya, cukup terkenal. Dan digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk penulisan akademik. Begitu ya, untuk tujuan akademik bagi guru dan pembelajar ya. Ya, jadi kalau di sini sih keterangan dan apa namanya tentang keterangan resminya ya. Bisa kita lihat. Saya akan coba ke sini. PDF aja deh ya, kita lihat PDF-nya langsung. Tadi foto orangnya ya. Ya, jadi word list ini dibagi menjadi 10 sublist. Ya. Sublist 1, sublist 2, sublist 3 dan sebagainya. Sebentar. Ya, ini sublist 1. Ya. Semakin apa namanya? Semakin tinggi, semakin rendah nomor sublistnya, dia semakin sering digunakan. Nah, bisa kita lihat di sini strukturnya. Sekarang strukturnya sedikit berbeda. Jadi struktur word list-nya Avril Coxhead, dia punya head word. Di sini head word-nya ini berupa akar. Jadi bukan lema ya, ini akar. Kemudian ya di kolom selanjutnya ini ada kata-kata yang akarnya adalah analyze di sini. Ada analyze, analyzer, analyzers, analysis. Jadi dia bisa dari kelas kata yang berbeda, maknanya juga bisa berbeda, tetapi semuanya akar katanya adalah analyze. Jadi sedikit berbeda ya, tadi hanya flat saja daftar kata yang dari korpus, ini si Avril Coxhead mengolah lagi ya dengan mengelompokkan kata-kata tersebut berdasarkan akar katanya. Nah, ini yang sublist kedua. 4, 5,
7, 8, 9, 10, dan sebagainya. Ya. Bisa di-download, nanti linknya akan saya berikan di bagian deskripsi. Ya, ada yang PDF, ada yang RTF, begitu. Ya. Apa tujuan saya menunjukkan ini? Ya, jadi tujuan saya menunjukkan apa namanya, daftar kata akademik tadi, ya, yang sudah aplikatif ya, bisa langsung kita gunakan sebagai panduan, adalah untuk menekankan bahwa ada proses yang berbeda. Proses yang berbeda dari mengubah word list atau frequency list tadi menjadi produk yang siap guna. Ya, dan perbedaan proses ini juga mempengaruhi hasil atau di aplikasi apa ya word list tersebut akan digunakan. Jadi pada intinya, kembali lagi penekanan pada bagian ini adalah bahwa daftar kata itu bukan hanya sekedar daftar kata saja, tapi bisa kita kelola lebih lanjut untuk menunjang aplikasi yang siap guna. Contohnya ini tadi ada academic word list dan apa tadi informasi frekuensi yang ada di dalam kamus. Ya, dan ini dilakukan menggunakan komputer, saya rasa ya, bantuan komputer, bantuan program. Baik, sekian sesi kali ini. Ya, silakan jika ada pertanyaan dicantumkan di kolom di bawah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau video-video sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.